Nggak nyambung ke Narnia ya, enggak ya? No. Narnia. Nah, nama Nandes itu dari tadi itu Narnia. Narnia, iya. Boleh cerita nggak kenapa memilih lagu single Lewat Semesta? Kenapa nggak lewat Semanggi, lewat Ben Hill gitu? Maksudnya kayak kenapa harus lewat semesta gitu? Apa ada ceritanya gitu? Karena kalau lewat dikabulkan. Enggak, maksud gue kan banyak. Iya. Kalau Semanggi Semanggi macet, macet. benar. Siapa tahu Semanggi macet gitu kan? Iya. Atau kalau lewat Siapa tahu Senopati mau terlalu ada- banyak Oh. resto gitu. Iya, Kalau lewat JNN nanti delay. Iya. Iya, atau kelewatan Dia mungkin. caku. Jadi memang konsep lagunya nih agak deket ke jalan-jalan raya ya. Jadi persimpangan lewat Semanggi. Nggak salah dong. Bener, lewat Jadi semesta. iya. Memang tak terang. mungkin judulnya Google Map kali. Iya. Mungkin dia lagi mikir kayak lewat kiri, lewat mana? Oh, lewat semesta. Lewat gitu. semesta. Oh, tadi persimpangan dilema. Yes, balik lagi di Extraordinary Talks. Kali ini kita nggak sendirian. Sendiri. Kita masih ada di Dean's Coffee and Eatery yang ada di Senayan ya teman-teman ya. Ya. Dan kali ini yang spesial adalah kita udah pakai baju dari Sweriga. Yo. Sweriga.id guys, kece-kece banget tuh. Nanti kapan-kapan boleh ya. Bintang tamu kita bintang tamu juga. juga dikasih ya baju Sweriga. Sweriga. Oke. Bang, bintang tamunya siapa kali ini sih? Kenalin dong, ini ada Yogi Nande. Coba Kak apa Bang apa nih? Udah. Ini orang Yogi aja. Padang. Samo. Udah. Itu Samo Joambo. Orang Padang. Orang Padang. Nandes tuh bahasa Jepang, Nandes. Nandes Kedo. Oh, Nandes gitu. Tapi jangan ngomong Padang. Kenapa tuh? Maksudnya kebablasan. Iya. Kalau dipancing Padang dikit itu beretan. Jadi itu ya Iya. seharian ya. Iya, Jadi, seharian. iya, kita nggak bisa. Oke, jadi introduce yourself dulu. Udah Yogi. Yogi aja. Yogi. Mau pakai bahasa Padang boleh, bahasa Indonesia boleh, Inggris, China atau bahasa Avatar juga boleh. Boleh saya jawab. Boleh saya jawab dalam bahasa Inggris? Please bahasa Padang, mau dengar bahasa Padang. Mau dengar, mau Jadi dengar. Untuk memvalidasi bahwa Yogi ini Padang benar orang dulu. Iya. Padang Aduh, dulu. please. Nih, gua ini deh tadi dia kayak mau kemakan sama kuda. Kamu jangan macem-macem ya. Jadi Yogi introduce yourself dulu pakai bahasa Padang. Please dulu. pakai bahasa Padang. Habis itu baru Indonesia. Iya. Boleh? Ngerjain ya, Mas. Ini ada Padang nih. Iya, udah. Hadap ke depan, Master. Ini ya? Iya. Oke. Lambai-lambai ke kamera. Kalau nggak kuat. Hai, namamu Yogi Nandes. Oh. Biasa dipanggil Yogi. Kamu penyanyi. Selalu udah panggil Kip ya? Iya kan? Oh. Sambung step. Apa tuh? Sambung step. Bakso Minang. Iya. Ambo Kiki, Ambo orang Piaman. Jadi pertemuan keluarga takutnya ya. Gua orang lagi. Makanya jangan dipancing, nanti cuma gua doang berdua yang ngobrol. Betul. Jadi buat semua yang nonton mungkin belum tahu Kak Yogi atau Yogi gitu. Jadi Yogi ini sekarang penyanyi di label Sony Musik ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak? Oh, udah enggak. Udah enggak. Oh. Kita sama-sama. Ceritain dong. Mantan Sony Sama-sama Musik. mantan label yang sama ya kita ya. Oke. Gimana tuh? Ceritanya gimana Yogi tuh? awal terjun di dunia musik, terus perjalanan karirnya selama ini sampai akhirnya bisa masuk ke label yang kita juga pernah ada di label yang sama gitu. Mungkin kalau dari perjalanan musik itu udah dari kecil sebenarnya. Oh. Jadi dari umur 7 tahun itu aku udah mulai nyanyi. 6 sih mungkin ya, mulai nyanyinya ya. 6 tuh berarti SD. SD. SD ya, kelas 1 ya kayaknya ya. Betul. Lu kelas 6 lagi ngapain? Kelas 6. Iya, enggak, kelas umur 6. tahun. Umur 6. Ngapain? 6 tahun. Gue udah ngerakit handphone. Bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Huawei. Apa lu? Ini kalau Yogi udah nyanyi. Nyanyi kalau ngerakit handphone. Gue ngerakit handphone. Luar biasa. Jadi 6 6 tahun. Nah, waktu itu memang kebetulan dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi. Oke. Oke. Nah, mungkin mamaku tuh bisa aku bilang gimana ya? Bukan vokal coach tapi Jago. selalu ada aja yang datang buat Oke. Mau belajar nyanyi? Iya. Iya dong, masa belajar bikin rendang? Belajar matematika. Beda dong. Walaupun itu gue juga jago pasti mamanya kayak Pasti. Karena nanti kita bahas tuh soal itu. Nah, jadi dari situ tidak ada tendensi untuk menjadi penyanyi di masa depan. Tapi kayak semacam, misalkan kita lagi anak-anak kan lagi nonton TV, lagi ngapain, lagi main, denger nyokapnya ngajar orang-orang nyanyi, itu kayak kedoktrin di kepala. Jadi kayak semacam gak ada niat
gimana sih nyanyi itu enggak. Cuman kayak semacam nempel di kepala secara otomatis. Iya, learning. Untung dulu ngajarinnya nyanyi ya, bukan matematika, kumon ya. Oh iya dong. Oh, jadi kayak gini. Sempoa. Ikutan ngerangkit handphone. Iya, nanti. Ada matematika kan Nah, sebenarnya. itu momen pertama Yogi sadar, gue suka nyanyi. Gue gelutin lah nyanyi. Justru momen pertama itu ke gap. Karena dalam artian aku tuh pengen nyobain apa yang mamaku kasih ke anak-anak muridnya, I tapi see. malu buat praktek. Oh. Nah akhirnya aku masuk ke dalam lemari, kamu tuh badannya masih kecil ya? Ini di Padang nih berarti? Padang, ya. Oke. Jadi nyanyi di dalam lemari. Wow. Gitu, nyobainnya. Nah, Enggak ngap tuh. Jadi Nggak nyambung ke Narnia ya? Enggak ya? No. Narnia. Nah, nama Nandes itu dari tadi itu Narnia. Narnia, iya. Narnia? masuk. Narnia Des ya? Narnia Des sih. Terus. Oh, jadi itu maksudnya yang ke gap tadi itu. Iya, jadi Mungkin akhirnya- mamanya habis iya. baru selesai mandi mau ngambil baju. Oh lagi nyanyi. Oh, ada reka adegan. Kemana? Reka adegan. Kita reka adegan. Mamanya. Mamanya. Gue lagi nyanyi. Iya. Ada reka adegan. Oh ya. Gue lagi nyanyi kan. Yogi masih kan lagu apa yang Iya, Yogi nyanyi bener. waktu kecil? Bener. Yang pas lu di dalam lemari itu pas di Narnia. Lu nyanyi apa ya? Lagu Padang kah atau lagu pop atau Masih lagu- ingat nggak? Masih ingat nggak? waktu itu nyanyiin lagu yang mamaku ajar ke anak muridnya. Oke. Ku takut mamaku. Enggak. Enggak dong. Enggak. Kalau nggak mungkin ngajar lagu itu. Jadi waktu itu ada lagu jadul, judulnya Mama, lagunya ciptaannya Rinto Harahap. Oh, tahu. Mama. Bukan. Bukan lo. Yang Mama lihatlah diriku itu. Oke. Itu kan? Tahu. Oke. Nah itu. 8 bar lo, ntar kena Ntar kena royalti. Oh iya, lupa. Jadi takut semuanya sekarang mau nyanyi. Takut banget. Oke. Terus. Akhirnya, tapi nggak ke gap pas masuk ke nggak ke gap karena mama buka lemari nggak, tapi karena waktu itu kakekku yang pertama kali ngegapin. Jadi ngedengar suara. Itu kalau boleh tahu berapa hari di dalam lemari? Sering. Berapa hari? Dalam lemari. Aku nggak tahu Lama berapa ya? Gue takutnya nyaman cuy. Betah gitu kan. Itu kan semacam kegiatan yang sering aku lakukan berkali-kali. Oh, hobi ya, sering. passion ya, nyanyi dalam lemari. Alasannya ada alasan tertentu nggak? Kenapa lu tuh bisa sampai nyanyi di dalam lemari gitu? Karena dia malu. Malu gitu. dia. Depan orang tua tuh malu, tapi penasaran. Kayaknya gue bisa deh nyobain apa yang Di dalam lemari. Apa yang nyokap gue Iya. kasih ke anak muridnya itu. Lu Oke. nggak tahu, kakak lu tuh dulu waktu kecil juga malu, jadi dia nyanyi di dalam akuarium yang dikunci tangannya. Terus dia dalam 2 menit dong. harus keluar gitu. Gue jadi kayak email 10-5 coy. Pesulap. Itulah ceritanya. Terus Oke. udah itu akhirnya kakekku ngegapin aku nyanyi di lemari, akhirnya ditarik keluar. Ya udah nyanyi yang bener coba. Nyanyilah kayaknya di depan keluarga. Dengan lagu yang sama berarti. Lagu yang sama. Oke. Nah, baru di sana kayaknya orang tua tuh baru nyadar, oh ternyata nih anak bisa tanpa diajarin justru waktu itu. Oh, Jadi oke. kayak udah ngerti vibra, udah ngerti apa. Kalau dulu kan kayak anak-anak zaman dulu kalau nyanyi pakai vibra kayaknya udah hebat banget. Iya, betul. betul, kan? Tapi terbukti nih hasilnya jadi sebagus ini. Oke. Malah dulu, Lu marketing langsung gitu. Pak. berarti malah dulu belajarnya bukan ke bukan ke dangdut ya? Bukan. Bukan. Nah justru dangdut itu dadakan. Sama sekali tidak ada niat buat Nggak ada di pemikiran. nggak sama sekali. Tapi awal terjun dikenal di dunia entertainment, baru dunia musik, berarti dari Ajang. kalau buat secara jadi Profesional gini, dulu tuh waktu di daerah itu aku bikin album daerah. Oke. Oh. Lagu Padang dulu. Oke. Kemudian pindah ke Jakarta, pindah kuliah, itu sebenarnya memutuskan untuk pindah kuliah ke Jakarta. Bogor sih, tapi Oke. lebih dekat lah, masih dekat lah ya. Nah itu supaya dekat dengan industri yang lebih besar. Iya. Nah, Oke. Dan akhirnya pada saat itu aku Kencemplungnya ke enggak, justru nyobanya di pop dulu. Oh, di pop dulu. Memang basicnya pop. Oke. awalnya. Oke. Terus tiba-tiba muncullah keidean dari salah satu Audisi. teman, bilang, kayaknya lu bisa deh nyanyi lagu dangdut. Oh, jadi mencoba. Tuh. Tapi pada saat itu jiwa penyanyinya tuh mungkin belum matang, dalam artian masih mengkotak-kotakan genre. Dalam artian kayak apa sih dangdut norak? Kayak gitu. Belum matang aja udah 4 besar ya? Wow. 2015 guys. Tapi Iya. tapi abis itu di-challenge sama temanku, coba dong ikutan KDI. Nyebut lagi gua. Nggak apa-apa. ya. Apa-apa kita mah semua merek disebut. Iya, ikutlah ajang itulah intinya.
dengan tujuan untuk memenuhi challenge itu aja. Iya. Ternyata malah jalannya dari situ. Sekalinya nyoba ke ajang yang yang genrenya besar. berbeda, langsung kompetisi. Betul. Berarti dari lagu daerah, sebenarnya terus lagu daerah ke lagu pop sebenarnya passionnya kan. Terus kecemplung ke dangdut dan dikenal di dangdut. Iseng coy itu katanya. Iya, iseng kan. Iya. Iseng. Nah, tapi tantangan sampai sekarang kan berarti Yogi dikenal adalah sebagai paling besar dari pop atau daerah atau dangdut. Kalau sekarang udah pop. Udah pop. Ya, Oke. udah transisi ya. Tapi Yogi. memang butuh benar-benar text time sih waktu itu. Nah, challenge paling besar Yogi? Buat balik lagi ke comfort zone itu emang butuh waktu lama. Nah, jadi pas di ajang tersebut itu kayak semacam masuk kandang singa sebenarnya. Iya. Karena waktu itu kayak Oh. kompetitornya kan semuanya penyanyi dangdut beneran. Iya. Iya. Sedangkan kita jangankan masalah teknik lagu, Oh. perbendaran lagu aja kacau. Kacau. Pak. Iya. Jadi paling apalagi kalau kan acara dangdut itu stripping Senin sampai Jumat, terus udah gitu satu episode kita bisa nyanyi 2 sampai 3 lagu dipotong-potong. Oh, stres banget pengen keluar tapi nggak keluar. Dipertahanin lah sampai. Tapi paket komplit kan. Terus katanya SMS-nya masih Iyalah, suara bagus, ganteng mau apa? Iya. ya udah akhirnya tapi ternyata nggak bisa bohong. Kenyamanan udah pas nyemplung berkarya ya, kenyamanan tuh nggak bisa bohong. Aku tetap lebih Nyaman di pop. Oke. Akhirnya setelah ajang nggak ngeluarin lagu dulu, jadi presenter dulu beberapa. Sempat jadi presenter. Sempat. Oke. Apa itu strategi Yogi supaya menghilangkan citra dangdut atau enggak? Atau emang cuma coba ranah baru aja? Waktu itu awalnya memang karena dikontrak di manajemen dan Oh, kebetulan kalau manajemen biasanya kan akan mengekspor kira-kira talent Mana itu bisa di punya mana nih? potensi di mana lagi. Nah pada saat itu ya aku merasa nggak ada salah juga buat nyoba. Sempet pakai nama ujungnya itu nggak sih? Awal-awal iya. Yogi Nandes apa itu? Berapa lama itu? Nama ajangnya ya. Oh, nama ajangnya. Oh, kayak Tahunan. Setahun lah, paling setahun pertama. Ya kayak lu pakai Li Indonesia Mencari Bakat ya? Enggak, iya dulu aku Katanya milih Huawei, bukan? Jadi masuk brand. Iya. gue dulu lebih Berarti waktu itu Yogi Nandes tak dudung tak gitu. Itu nggak bunyi, kan title bukan bunyi gendangnya yang dipakai. Kan Nandes tak dudung tak. Ya gitu lah. Oke. Iya, Terus Ya udah sampai akhirnya bertemu dengan label di kotak manajemen sekarang, kemudian ketemu dengan label waktu itu aku masih di Sony Musik. Iya. Sampai sekarang aku sudah dengan label yang baru lagi gitu. Iya. Tapi dulu tuh kita awal-awal kenal tuh dari ini ya, live streaming ya, salah satu live Oh, streaming. iya. Oh jadi udah kenal? Udah kenal. Udah. Kampung udah kenal? Waktu itu kita juga satu platform waktu itu, memang live streaming gitu untuk hostess zaman-zaman Covid ya. Covid kita kan gabut ya. Gabut, akhirnya kita nge-live, akhirnya ya dapat saweran, jadi nyaman gitu. Oh kita ada adegan lagi kalau gitu lah. berarti kalian berdua secara nggak langsung tuh udah berkolaborasi. Udah sering ketemu, jadi kayak gue lagi live gitu, nanti Yogi mampir ke room gua gitu kan. Nyanyi tapi di sono enggak? Enggak. Kadang-kadang mampir, kita saling mampir-mampir, saling support lah gitu. Oke. Yogi. Jadi kok Covid orang-orang pada susah cari kerjaan, kayak kita waktu itu lumayan ya Bang Gi. Iya. Lumayan nggak disawer-sawer ya. Iya. Yogi, Berarti tapi waktu iya. pas di ajang pencarian bakat itu, mungkin pertanyaan semua orang yang nggak tahu nih di rumah nih, itu kan kayak mungkin ada gimmick dan drama gitu. Buat seseorang yang nggak biasa, kayak modern kamu iseng gitu, perasaan kayak gimana sih? Aduh, Iya. aduh, gitu. Sebenarnya gue nggak begini nih. Iya, gue nggak gini. Iya. Aduh, gitu. Yogi, tolong ya kan kamu ratingnya masih bagus nih ya. Tolong berantem sama si itu, gitu. Tapi itu ada memang. Lia. Ada waktu itu ya aku sih sangat-sangat memahami lah. Maksudnya itu bagian dari industri produksinya Iya. televisi. Jadi ya Settingan-settingan gitu ada gitu ya. Ya orang-orang gini bumbu-bumbu itulah yang ditunggu-tunggu. Iya. Tapi Iya sih. pada saat itu aku memaklumi dan berusaha untuk beradaptasi sih. Oke. Kayak dijodoh-jodohin kayak ada shift-shiftnya antar peserta. Karena dulu kan sempat ada di tiap sore itu kan ada apa road to ajang pencarian bakat itu Iya. kan ada mereka lagi di mes ngapain Ya, segala macam. kegiatan-kegiatannya. Ya, karena dia 4 besar dan menurut gua cukup disorot. Jadi kayaknya
kayak nih cowok kayak banyak gimmicknya kayak segala macam, kayak diarahin ke sini nih, tapi emang pinter acting dia, bro. Berarti lo ikutin waktu itu dia. Dulu 2015 ya gue tipikal orang yang suka ngeliat kayak kontesan ada yang pencarian bakat gitu. Yang baru-baru ya, yang baru gitu. Dan termasuk salah satunya si Yogi ini gitu. Tapi ngomong-ngomong acting, Yogi ada sempat main FTV atau film gitu nggak sih sekarang? Dulu sempat FTV, Oh, tapi oke. ngerasa nggak di situ kayaknya. Oh iya, berarti sama kayak kita sih ya. Tapi kalau syuting video klip kayaknya bagus banget itu. Beda lagi, video klip tuh kayak di pikiran tuh kayak, wah ini buat lagu gua nih, nah. Oh. Jadi lebih menjiwai lah ya. Pasti beda. Tapi jadi tertarik ngomongin soal video klip karena pasti setiap penyanyi yang backgroundnya emang nggak comfort di acting kayak kita gitu punya challenge waktu bikin video klip. Iya. Lagunya Yogi semuanya menurut kita galau banget nih dapat feelingnya. Main feel banget nih. Ada tips and trick sendiri sih Yogi waktu lagi ngerekam si video klip ini supaya feelingnya dapat. Pakai bawang putih biasanya. Iya. Atau kayak semedi dulu gitu Bawang kan. putih biar nangisnya keluar. kata-kata. Mikirin perjuangan dia dari Padang sampai ke Jakarta. Iya, pasti tuh. Kalau aku lebih ke ini sih, lebih ke walaupun tidak relate dengan cerita lagu, tapi setiap kita tuh pasti punya scars masa lalu. Yep. Oh, oke. Itu tuh yang dimain lagi, di-recall lagi. Jadi dimasukin ke mimik, ke ekspresi buat di video klip ini walaupun nggak relate ceritanya. Tapi ternyata ya itulah scars itu masih ada gunanya kok. Masih Membekas ya untuk kebutuhan video klip ya. Tapi apa sih, boleh kasih tahu nggak scarsnya itu apa yang bikin bisa sampai Mendalami membekas gitu, Apa mendalami sih, banget. kayak- Atau terlalu personal nggak boleh diceritain. Boleh nggak kalau personal nggak misalkan apa-apa. emang nggak boleh di share nggak apa-apa. Cuman Sebenarnya kalau scars itu Scars apa nih? Pin? Belum. Udah nangis dulu. saking dalamnya. Saking dalam. Itu baru permukaan lu. mungkin kalau scars masa kecil mungkin. Oke. Nah, kemudian juga ada scars dengan orang-orang yang mungkin pernah punya hubungan sama aku. Oke. Nah, itu kayaknya nih akan dibahas nanti pas nanti kalau seandainya tinggi banget gue ya. Oke. Oh nggak apa-apa, sekalian aja kalau gitu. Iya, jadi itu yang aku recall lagi kayaknya oke. dengan orang-orang yang pernah nyakitin aku, tidak hanya berhubungan dengan percintaan ya, mungkin Oke. pertemanan pun yang Oke. ngecewain orang Sweet tua, revenge. pernah mungkin agak kita rasa agak terlalu keras ke kita. Itu bisa jadi bahan buat aku buat recall lagi memorinya, dimasukin ke pada saat kita video klip. Iya. Gitu. Ngomongin soal personal story-nya Yogi gitu kan. Mungkin audiens di luar sana taunya adalah Yogi penyanyi nih sekarang gitu kan. Tapi mungkin buat yang mungkin belum follow Yogi gitu kan, kita juga pengen tahu nih kehidupan Yogi sehari-harinya ngapain aja sih untuk ngebalancing karir nyanyi sama mungkin karir yang lain yang ditekunin sama Yogi gitu. Kalau sekarang berarti kegiatan sehari-hari nih jatuhnya ya. Kalau sehari-hari itu memang nyanyi pasti off air masih jalan alhamdulillah. Kemudian juga ada beberapa mungkin kalau buat host sendiri itu mungkin sekarang hanya buat brand-brand aja. Oke. Kemudian lagi ada bisnis juga. Oh iya, Bisnis bisnis. apa nih? Oh iya, bisnis boleh. Bisnis apa apa ya? namanya? Ada- Makanan kan? Sama makanan, kita nih. Ada tour Kompetitor. Itu sebenarnya temen atau kompetitor? Enggak lah. Kalau Yogi saling support. itu saling support sesama orang Minang. Oke, berarti di next episode kita akan cobain dua-dua masakan ini kita coba di kita Mendingan belantas. kalian ngadu masak aja deh. Iya. Masak Ini Padang ya? podcast ya, bukan master chef ya. Tapi kita ributin. masakannya masakan Padang. Aku memang punya rendang. Oh, punya rendang sendiri. Sama sama dengan kita. Kalau gue kan berbagai macam, gue tapi unggulan Kalau itu- nggak mau kalah gitu sih, kalau minta Kamu mau kalah sih? Iya, Kita lagi promosiin Yogi, nggak promosiin lu. Iya, ya udah sih. Kita lagi promosiin Yogi loh gitu kan. Silakan Yogi kalau mau minum. Ya gitu. Jadi ya kegiatannya sehari-hari ya ngurusin bisnis itu, kemudian Tour and travel juga tadi ya ada ya. Olahraga, gym. iya. Di luar entertainment berarti ini ya. Iya, Ada. betul. Ini teman kita juga Dia guru. Saya guru Zumba Iya. ternyata. Guru Zumba. Dia guru Zumba, guru Pilates, Guru apalagi. Zumba apa kemarin Guru baru Soekarno Putra. Iya, iya. Sangkatan kita dengan Guru Soekarno Oke, Putra terus? gitu. Kemarin baru penyu baru saya selamatkan. Selamat Lahiran penyu saya. penyu. Iya, Oh, bidan juga. Bidan. Bidan juga. Paus biru. Aquaproof ya? Aquaproof. Jadi Aquaman. Wah, Aquaproof sih gue. Oke, Yogi mau nanya lagi nih, kalau ngomongin soal di dunia musisi gitu ya, Yogi tuh pernah nggak sih ngerasa ada hal yang bikin tertekan nih
karena ekspektasi orang terhadap musisi itu kan kadang tinggi banget kan. Misalnya kayak, oh gue udah mengidolakan Yogi nih, gue berharap Yogi tuh bisa punya karir yang baik, punya karya yang banyak. Bisa saya jawab? Yogi. Ya pastilah. Ini kan Interviewnya dia. Oh kenapa iya. yang aktif ya? Atau, Oh iya. kamu jubirnya Yogi. Gak semuanya tentang lu, Li. Iya, gak semua tentang lu. Oke. Dia dulu, Iya, sabar. dia Nanti lu kalau jadi bintang tamu, Iya. Nggak mungkin. Iya. Jadi ya gitu, jadi kayak gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa, ih gue tertekan nih, ekspektasi orang ketinggian nih sama gue gitu. Gue mungkin gue udah dikenal sebagai orang yang saat ini punya banyak karya gitu. Soalnya ini kita berkaca sama Exonen juga gitu. Exonen kita punya fans gitu ya, yang selalu berharap sama kita tuh bisa punya karya yang baru, punya event-event yang banyak biar mereka bisa nonton gitu. Kadang kita merasa kayak, aduh kapan nih kita bisa memberikan ekspektasi mereka gitu, mengabulkan ekspektasi mereka gitu. Terus gimana cara menghadapinya gitu kalau kayak gitu? Kalau aku kayaknya nggak akan bisa memenuhi semua kebutuhan Ekspektasi orang itu rata, kayaknya nggak bisa. Yes. Karena berkaca dari single yang keluarin, contoh misalkan waktu yang lewat semesta deh. Lewat semesta itu pressure, bukan dari lagu tapi dari sisi apakah aku cukup baik membawakan lagu ini dibanding Randy Pangalila. Oh iya. Oh itu lagu yang remake itu ya? Di 2007. Recycle. Oh Iya. oke. Nah, itu kan ekspektasi orang seharusnya, oh recycle tuh harusnya lebih bagus. Iya. Cuman kan tergantung selera si pendengar ini. Yes. Sebagian mereka bilang, masih Randy Pangalila masih lebih bagus. Ada juga bilang, Yogi lebih bagus. Enggak, pokoknya gue tim Randy Pangalila. Nah, itu kan heboh lah waktu itu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan salah satu contoh, aku nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang akan sama akan, gitu akan ya. sama gitu, akan suka sama aku gitu. Iya, betul. Jadi ya, yang kita bisa lakukan ya udah kita berkarya setulus mungkin, semaksimal mungkin. Ya yang prinsip yang pegang sampai sekarang itu penyanyi itu punya pendengarnya sendiri. Ya. Yes. Betul, punya marketnya sendiri ya. Marketnya sendiri. Gitu. Jadi ya ditambah lagi setelah Love Semesta rilis, alhamdulillah kan itu menurut aku salah satu achievementku yang paling oke lah Oke. di industri. Nah, ketika rilis di Hukum Rindu, ekspektasi orang-orang akan Beda lagi. Iya, betul. pasti Iya. akan dibilang nggak usah lah dari orang luar ya, maksudnya dari tim sendiri aja. Wah, Yogi ada satu baru di Hukum Rindu, bisa lah minimal sama kayak Love Semesta ini. Ya. Iya. Pressure kan? Pressure, jadi beban banget tuh. Iya, Bener. Sedangkan kita nggak tahu lagu ini akan kemakan nggak sama orang, akan suka nggak sama orang. Nah ya udah, aku pressure di situ sih paling. Jadi timnya Yogi tolong ya, nggak usah ekspektasi aneh-aneh ke Yoginya gitu ya. Ya udah denger nih, udah. Jadi sadar gitu loh. Ya, nih suara hati Yogi nih. Jadi jangan kasih pressure, udah bebasin aja. Itu bercandanya mereka. Maksudnya bisa lah minimal sama lah ya dia sama semesta ya. Tapi ngomong-ngomong soal lagu single Lewat Semesta, boleh cerita nggak kenapa memilih lagu single Lewat Semesta? Kenapa nggak lewat Semanggi, lewat Ben Hill gitu? Maksudnya kayak kenapa harus Lewat Semesta gitu? Apa ada ceritanya gitu? Karena kalau lewat dikabulkan. Enggak, maksud gue kan banyak. Iya. Kalau Semanggi Semanggi macet, macet. benar. Siapa tahu Semanggi macet gitu kan. Iya. Atau kalau lewat Siapa tahu Senopati mau terlalu ada- banyak resto gitu. Iya, atau Kalau lewat JNN nanti delay. Iya. iya, atau kelewatan Dia mungkin. cacaku. Kenapa ini? Nggak dapet kan? Gak dapet kan Oke, ya udah dijawab aja Iya. sama Yogi. istrinya. Jadi tuh kan memang lagi cari lagu, Oke. terus nggak dapat. Harusnya Kan- ke kita tuh cukup lah sudah. Terus. Harusnya cukup lah sudah diri sekali. Terus. Habis itu ada beberapa, kan bisa label tuh punya bank lagu. Oke. Udah diobrak abrik nyobain, dikasih ke aku beberapa lagu. Menurut A&R-nya, oh ini oke, tapi menurut aku nggak oke. Menurut aku oke, menurut mereka nggak oke. Oh. Mikir, tiba-tiba lagi nyetir, nggak sengaja keputar Spotify Terry Shahab di persimpangan dilema. Oke. Nah, aku kepikiran, ini kan lagu remake ya, kenapa gua nggak nyoba remake? Gitu. Jadi memang konsep lagunya nih agak deket ke jalan-jalan raya ya. Jadi persimpangan lewat Semanggi. Gak salah dong. Lewat Jadi Semesta. iya. Memang tak terang. Mungkin judulnya Google Map kali. Iya. Mungkin dia lagi mikir kayak lewat kiri, lewat mana? Oh, lewat semesta. Lewat Gitu. semesta. Kalau tadi persimpangan dilema. Cocokologi. Terus gue pikir, kayaknya strateginya Kak Terry ini bisa aku ambil nih. Dan akhirnya aku coba ajukan gagasan ini ke label.
ternyata line-up tuh bilang coba deh dikumpulin beberapa lagu 4 atau 5 lagu yang mungkin bisa kamu remake. Kalau bisa katalognya Sony Music, waktu itu aku masih di Sony. Oke. Aku obrak-abrik lah tuh. Sony Musicnya diobrak-abrik. Ya enggak juga. Apanya? Lagunya. Katalog. Mau kaget karena kita nggak berani waktu itu obrak-abrik soalnya. Takutnya Yogi berani. Takutnya Yogi Yogi berani gitu. Hebat nih. Takut banget. Soalnya nggak mungkin kan. Mungkin ya. Oke, katalognya diobrak-abrik. Setelah gitu ketemu lah beberapa lagu yang pernah diproduksi sama Sony dan salah satunya Laut Semesta ini. Oh, jadi itu lagu yang dirilis lewat label Sony Music. Lewat semesta. Iya. Iya. Judulnya. Oh iya maksudnya. Tapi lewat Sony Music. Lewat Sony Music dong. iya. Ah. Semua di lewat ya. Iya. Ya gitu jadi ya. Dan lagian menurut aku waktu itu memang karena ingat gak zaman 2007 2008 itu. Oh, aku kelahiran 2010. Aku 2011 juga. Percaya. Mereka yang di 82 ya? Enggak. Saya zaman VOC, Gue sorry. 45. Soekarno lagi VOC. pidato tuh gue beranak. Oh, 2007. 2007 itu kan vibe musik Indonesia tuh pada saat itu rame banget. Banyak band, bahkan penyanyi solo pun pada saat itu rilis tapi dengan sajiannya itu band. Iya. Nah, disitulah aku kepikiran kayaknya dengan strategi ini tuh kayaknya bakal punya pasar sendiri buat anak-anak yang seumuran aku anak 90-an yang di 2007 ini masih SMA dan mulai ngerti nikmatin lagu. Ini bakal bisa jadi strategi nih. Itu yang ada di kepala aku dan akhirnya Tepat. aku coba ajukan ke label ide ini dan mereka oke. Gitu dan alhamdulillah sih works ternyata. Iya. Itu udah tayang di YouTube dong berarti dong videonya. Saat ini udah berapa itu? 8 juta viewers dalam 1 tahun. Wow. Hebat kamu berarti Itu nonton. hebat loh. Berarti bisa dicek di sini Nonton, ya. nonton. Kita aja 15 tahun berkarya 15 juta viewers. Yang Itu 15 udah. video klipnya di sawah ya? Bukan. Tapi itu kebakaran tau tempatnya sekarang. Hah, serius? Jadi kan Syutingnya di mana? abis aku syuting hari itu, besoknya ada di berita tempat itu kebakaran. Besokannya banget. Iya, besok aja banget. Serius? Wah, parah. Itu di hutan kota atau apa sih? Kayak hijau-hijau gitu loh. Tangerang itu sebenarnya belakang resto itu. Oh. Itu sebenarnya resto. Oh alah. Ya ampun. Berarti modelnya diajak makan dulu ya? Namanya? Di restonya. Iya dong. Biasanya Iya, gitu. ngapain Kan cari lo? yang deket-deket kan? Dia masih makannya di situ. Nah, Yogi, pernah gak dapat perlakuan yang tidak mengenakan? Dari Siap yang punya acara Siapa yang atau enggak dari sesama rekan-rekan Kerja. artis yang lebih senior? yang paling gak enak lah, maksudnya berkesan banget gitu loh. Sama Kiki misalkan, dia kan juga senior gitu. enggak. Kayak kalau dia nggak enak, saya anak bilang aja. baik-baik ya. Misalkan, oh Yogi nih, yaudah taruh ruangannya paling pojok, deket Itu mungkin awal-awal. ada lah, orang pas itu ada pasti. Ada kayak misalkan nih ketika kita nyanyi di satu acara dengan beberapa bintang tamu yang mungkin secara popularitas lebih populer dibanding aku misalkan, itu akan sangat berasa gap. Ya, akan oke. sangat berasa treatment penyelenggara acara, treatment mungkin pemain bandnya Oke, mungkin yang oke. akan lebih gimana ya lebih welcome sama orang-orang dibanding ketika aku akan cek sound. Iya, oh iya, Iya, cek sound. berasa banget. Kita Cek merasakan sound, hal yang cek sama. sound, cek sound. Berasa banget, cuman di satu sisi mungkin ada rasa ya kok gini sedih ya gitu. Cuman kalau ketika aku balik lagi mikir logika ya wajar aja sih manusiawi kok ya mau gimana toh pas aku datang mereka ini siapa mungkin gitu kali ya. Iya. Kalau orang-orang yang udah terkenal pasti dia akan lebih kayak oh iya Lebih respect ya. Emang kalian siapa? Kalian Agnes mau kalau yang cek sound harus keluar semua. Tapi perjalanannya Yogi ini tuh kira-kira udah di dunia entertainment tuh udah berapa lama nih? Kalau bisa dihitung-hitung berarti. Dari yang udah- tadi di lemari itu dong. iya dari 2007 Oh, di dalam lemari udah masuk entertainment. album Padam itu 2007 2007, 2007 umur 7 tahun 7 tahun berarti Oh, itu sekarang umur lagu berapa? apa tuh? ini kok tak ngerti loh Pandai. Oh, iya. Wow, Mikado. Tiga, dua, tiga. Cerita tentang orang. apa itu yang lo tahu kan Iya. Lagu apa? Judulnya mana? judulnya itu Tinggallah Kampuang.
tinggalkan Puang nan jauh di batu. Alah batahun Bukan jadi itu. Berarti sekarang tuh dari ya kita nggak bisa memungkiri lah kita ini di dunia entertainment, di dunia industri musik itu perlu yang namanya ya sosial media dan lain-lain, dan Iya. followers dan ada nama penggemarnya, fansnya Yogi Nandes itu apa? Ada Namanya? namanya itu tuh ada dengan sendirinya pada saat aku diajak. Oke. Ajang pencarian bakat itu. Oke. Ada namanya Yo First pada saat itu. Yovers, Yovers. Yogi Lovers berarti. Iya kali. Mungkin ya. Iya kali. Iya kali. Ya. Gak yakin juga lagi. Terus udah gitu beberapa, nah ini yang aku bisa ambil satu poin lagi nih. Ketika aku memutuskan untuk rebrand ke pop, itu beberapa ada yang mencari. Oke. Oh. Si Yovers-nya ini. Betul. Oke. Ada yang suka kamu di genre dangdut, ada yang enggak? Ada yang enggak? Iya. Oke. Jadi itu pada saat awal-awal selesai ajang itu mereka cabang ini gitu kan. Dan itu solid. Nah kemudian ketika sudah keluar memutuskan untuk rebrand ke pop itu bukan rebrand juga, sebenarnya itu lebih ke back to basic ya sih. Oh iya betul. Nah itu ada beberapa dari mereka yang mungkin Kecewa. tidak solid lagi, mungkin menjelang ada cuman tidak solid dulu. Oke. Tapi hikmahnya lagi adalah menemukan pendengar baru. Oh. Iya. Mungkin Jadi gitu sekarang masih Yovers atau Yoman? Yo man. Yoman. Yoma. Tetap lah ya kita bilangnya. Kalau Yomen mah masih baju kayak gua, Bro. Oh, iya. Masih baju yang crop kayak gini. Iya, Ini swear namanya guys. box ikat ya. Ini namanya box ikat. Jadi kalau mau penampilannya lebih apa ya? Ini apa sih? Lebih Yoman lah. Lebih Yomen. Lebih Yomen. Bagus Veriga. Atau nggak kita bagi-bagi dulu dah. Mau juga baju Kelly? Mau? Kalau mau kita bagi-bagi aja mendingan ya. Serius? Kita kasih aja nih sekarang. Sorry. Jangan. Enggak guys, jadi kita bakalan bagi-bagi 2 produk dari Spheriga. Ya. Caranya cuma cukup follow di Instagramnya @spheriga.id. Tinggal subscribe di podcast kita ini di YouTube channel kita dan kasih komen alasan kenapa kamu harus dapetin produk dari Spheriga ini. Gampang ya? Gampang ya. Kayak Gampang. sama tiket Rosa kemarin kan tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagramnya spheriga.id. Jangan lupa juga subscribe sama YouTube kita dong. Betul. Ya, Dan- biasanya kita kalau lagi bagi-bagi giveaway gini rame nih. Iya rame. Follow Yogi juga. Kalau Yogi juga ya Instagramnya apa? Iya, Baru sekali. nih. Bareng lagi. Yogi_Nandes. Yogi ada nanti ada di sini ya. Nah, ngomong-ngomong tadi sosmed gimana Win? Lanjutin. Apa tadi ya? Iya gimana apa namanya Oh iya, manage sosmed. gimana tuh? Maksudnya kan di dunia kita, dunia kita. Dunia apa kamu itu? Dunia sandiwara. Oh, Jadi lu fake selama ini. Iya, lu fake selama ini. Jadi di dunia kita nggak memungkiri kita itu kalau nggak kita tuh sering dengar kalau nggak ada fans kita atau si Yovers ini nggak ada lah kita ini. Jadi gimana sih cara maintainnya? Apakah terus ada biasanya yang ditanya ini orang-orang ada nggak yang aneh-aneh dari fansnya gitu loh. Kan biasa kan ada yang ngirimin apalah gitu. Ada yang fans fanatik lah. mungkin. Fans fanatik dari komennya terus pernah di apain dan yang paling berkesan lah. Terus gimana cara maintain Yogi ini ke fans-fansnya Yogi gitu dari sosial media? Kalau sosial media itu memang terlihat mungkin bagi sebagian orang mungkin akan aneh receh lah sosial media. Tapi ternyata cukup complicated dan butuh komitmen loh Yes. buat sosial media itu. Dan artian Powerful ya sosial media ini ternyata ya. banget. Dan padahal di industri zaman sekarang di mana kita dituntut untuk harus punya konten yang mungkin sifatnya rutin, daily, 5 kali seminggu mungkin, Iya. dan ternyata itu efektif untuk engagement dan lain-lain kan. Yes. Nah itu juga aku lakukan. Gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, walaupun ada up and down-nya, maksudnya kan kadang-kadang itu kita suka kehabisan ide, Betul. suka belum lagi masalah waktu misalkan, Iya. ya macam-macam lah kendala-kendalanya. Cuman mungkin akan lebih intens itu ketika akan mengeluarkan project. Betul. Nah itu biasanya kalau dari aku itu menyiapkan akan ada uploadan yang mungkin sifatnya intens sampai hari-hari rilis
Oke. Itu tuh Ada schedule plan-nya lah ya konten. Berarti podcastnya kita ini sama Yogi Nades nanti akan intens sekali. Oh, amin. Ya Allah. Amin. Amin. Kode maksudnya biar. Iya. Tapi saat ini Yogi udah punya berapa single 3. yang berjalan? Tiga. Oh 3, yang terakhir itu tadi yang lewat semesta bukan? Dihukum Rindu terakhir. Dihukum Rindu. Apa judulnya? Sorry. Dihukum Dihukum Rindu. Jadi lagu-lagunya tuh lewat semesta, dihukum rindu. Awalnya pertama sampai henti nadiku itu yang sampai henti nadiku. Iya. Sampai henti. setelah itu baru lewat semesta. Lewat semesta. Dan dihukum rindu. Bener-bener galau semuanya. Semuanya galau. Menyayat-nyayat hati. Menyayat hati. Video klipnya Hukum Rindu lebih ini coy, sampai dirantai. Oh iya. Dirantai Iya, tangannya. nanti ini soalnya Silly nanti mau keluarin hukum rimba. Hukum Rimba. Temanya saya tema di Tarsan. Hukum rimba. Oh iya, Tarzan. Tema Tarsan saya. Korek Tarzan nanti. 10 ya. Nah, Tarsan X gitu. Emang saya suka Oke. sih. Itu berarti udah punya 3 single yang terakhir punya 3 single. Nanti kedepannya ada rencana mau lagi Album nggak keluarin nih kira-kira? single atau nih? album mungkin? Mengarah ke album nggak nih? Pastilah, cuman kayaknya kalau album sekarang ini aku belum terlalu yang menjadi prioritas banget Oke. karena berhubung sekarang sudah punya rumah baru. Oh. Luar biasa ya. Rumah baru maksudnya label ya. Iya. Oh, label apa? Main nih. Label apa? Label Baru apa? ada gerebek. Iya, gara-gara sama Yogi. Label apa sekarang Kan ya? aku bilang kita sama-sama X kan. Oh iya. Benar. Nah, jadi sekarang itu lagi bekerja sama dengan Label. Ruang Baru. Ruang Oh, baru. namanya Ruang Baru. Ruang Baru itu mungkin kalau teman-teman tahu kayak Fadila Intan Dawai. Oh, Nah, Dawan. sekarang di sana itu ada Barsena Besani. Oh, Barsena. Barsena juga ikut dalam Di situ ya. Oh kalau Niki kemarin gabungnya di ruang guru. Oh, ngelesin. Nggak lucu. Oh, ngelesin. Oh, ruang guru. Orang nggak tahu dong. Oh, ruang Jadi biar guru. pancelannya dapet. Gak, karena gue berpikirnya sama, gue liat siapa yang bakal mancing ruang guru nih. patah. Oh gagal. Udah lanjut. Ya, Oh. Jadi sekarang lagi sudah punya materi lagu. Oh, menuju ke single keempat nih. Betul. Galau lagi kah? Kayaknya ini aku Nah. bilang tadi kalau ngebahas masalah scars, lagu ini akan scars yang menjadi temanya. Oh. Belum, kan belum cerita dia. Iya. Apa yang beler-beler kalau gini berarti? Jadi kalau ini sampai keluar berarti ini yang bener-bener Menyayat Menyayat. banget gitu lagunya. atau enggak Aku nggak bisa bilang akan menyayat buat semua. lebih Yogi Oke, banget deh pokoknya Tapi ini. kalau untuk personal iya. Oke. Oh, jadi semuanya itu yang tadi kita tanyain scars apa sih? Itu Terjawab. Iya. terjawab di lagu itu. Yang keempat ini. Oke. Itu Yogi ada ini terlibat di pembuatan single. Secara pembuatan enggak, tapi mungkin ide tema lagu sih mungkin karena Oh. pada saat itu Mas Hendro yang bikin lagu ini tuh Oke. "Ih, ayo dong mancing dua kira-kira kita bikin tema apa. Gue akan lebih senang kalau salah lagu ini emang based on true story nggak lu. Oh. Terus flashback ke belakang, oh gue punya cerita ini yang mungkin menurut gue ini adalah salah satu part of my journey yang menurutku tuh kayak agak ter-highlight gitu. Iya, iya. Nah gitu, dan akhirnya ya udah dijadikanlah itu, makanya gue bilang lagu ini cukup personal. Berarti Walaupun- judulnya potong. Judulnya tuh udah ada. dan judulnya kita masih pikir-pikir. Oh, lagi dicari. Tapi Berarti tadi secara- apa? Dari yang satu apa namanya? sampai Tinadiku, Seperti nadiku. lewat semesta, dihukum rindu. Kira-kira apa tuh? Nah, Kita masih Oke, kasih kita ide. voting. Kita masih Kita ngasih. Apa? Dari lu, kira-kira? Li. Berarti temanya adalah Menyayat hati. menyayat hati. kalau boleh bahas isi lagunya, intinya ini adalah mengenai pernah kan orang-orang yang semacam ketika dia sudah into dengan satu orang, dia nggak 100% lagi, tapi dia bisa 500, 1000%. Oke. Bahkan jatuhnya terlalu bucin, jatuhnya bodoh. Oke, kita lagi mikir untuk judul lagunya ya. Kita boleh kasih saja sih. Boleh dong. Boleh ya. Kira-kira apa nih dari? Jangan dari gua dulu dong. Oh, curang dia lagi chat GPT. Gue dulu. Oke. Mungkin aku yang bodoh. Mungkin aku yang bodoh. Menyalahi diri sendiri kan self blame kan. Iya, Jadi iya, iya. Terlalu dia- bucin, Iya, terlalu terlalu bucin. bucin. Jadi pribadi banget gitu. Oke. Tapi emang ada kata-kata bodohnya aku sih memang di lagu itu. Oke, mungkin bisa jadi di liriknya. pilihan ya. Kita Kalau akan kasih. Kiki apa? Masih belum dapat silakan. Kalau saya mungkin kalau saya ambo bodoh. Iya, Gua kok bodoh. Padang dong. Biar ada unsur padangnya. Dia ada unsur Padang. Tetap ada budaya. Iya. heritage. Padangnya.
Kalau gue Manusia bodoh gue tampar ya. sayat cinta. Sayat cinta. Atau pengabdi syayatan. Apa sih? Tolong, nih orang Cina nggak jago nih. Kelihatan berapa sih? Apa? Kelihatan berapa? Gue kelainan. Kalian. Gue 89. Iya. Kenapa tuh? Jadul. Itu kan. Dia kasih sajus tuh saya cinta. Iya. Kemudian Iya. tadi kalau pas dibilang dunia sandiwara. Iya. Umur kan, umurnya udah kelihatan Umur, beda umur. gapnya. Cuma kita yang seumuran di sini. Iya, soalnya kan kalau lu tuh tadi nyanyi di dalam lemari ya. Kalau gue dalam microwave dulu. Bapau. Jadinya begitu. Makanya crunchy. Tenang. 1, 2 udah ngasih ide. Harusnya gong dong. Oh, iya Harusnya gong. dong. Ide judul Kiki, lagu buat Yogi apa? harusnya paling gong. Kira-kira apa nih? Harusnya ini Kalau bakal ditarik dipakai benang banget. merahnya nih kan ada lewat semesta, ada dan lain-lain tadi. Iya. Apa nih kira-kira? Gue kepikirannya apa cuma aku pakai tanda tanya. Oh. Gitu. Jadi kayak gue doang apa enggak sih yang di dunia ini yang terlalu bucin sampai 500%. Sementara lawan gue enggak kayak gitu. Excited sendiri. Gitu. Iya, terlalu excited sendiri, terlalu heboh sendiri gitu. Mungkin bisa dipakai ya. Nggak usah mahal-mahal kok itu judulnya. Udah langsung royal lu ya. Ada rights-nya. Ada royal. Takutnya pencipta lagu dan lagu gak boleh berantem. Balik lagi ngomongin royalty. Royalty lagi gitu. Mungkin anak-anak ada ide judul lagunya buat single barunya Kak Yogi bisa Tulis di komen. Ya. Oh, cakep. Sekarang ikutan giveaway-nya Sveriga. Betul. Nanti yang mendekati judul lagunya dikasih hadiah sama Yogi. Main kasih hadiah aja yang punya lagu belum ngomong. Iya. Hadiah apa ya? Dengar-dengar mau ngasih 1 unit apartemen ya. Aduh. Lupa brosur. Iya bener. Yogi, kalau misalkan lu ketemu lampu wasiat nih. Lampu wasiat. Oke, ini random. Oh, random question. Terus lu harus pilih 3 permintaan. Lu mau pilih apa? Saat ini. Saat ini lah. Apa aja itu? Oke, gue sih akan Yogi. Yogi. Oh, sorry. Yogi. Om Jinnya keluar dulu. Yogi. Ku beri kau 3 permintaan Yogi. 3 permintaan. Lu mau jin apa Dragon Ball? Mendingan naga apa jin? Nggak, Jin. Jin. Ya, jadi kalau untuk sekarang tuh gue lagi pengennya itu punya pendengar lebih banyak di Malaysia karena based on lagu gue yang 3 ini yang sudah rilis, kalau dari datanya itu memang pendengar kedua tertinggi itu pasti Kuala Lumpur. Nah, Oke. karena itu gue ngerasa kayaknya punya kesempatan untuk punya tempat di industri Malaysia juga. Amin. Gitu. Jadi makanya itu mungkin jadi salah satu wishlist. Kemudian gue pengen banget bisa ngisi OST. Oke. Berarti 2 tuh, udah 2 tuh. Dan yang ketiga apa ya? Habis waktunya nggak bisa berarti. Cuma dapat 2. Lu Om Jin. Gue pengen ini paling pengen bisnis yang gue lagi jalanin bisa lebih Amin. oke lagi karena kan memang sekarang itu gue belum bisa bilang oke banget enggak, tapi masih menuju ke oke. Amin, semoga lebih dari kompetitor yang lain. Tapi tadi kuliner ya berarti ya? Kuliner. Rumah makan, F&B. Oh iya, promoin dong, boleh Iya dong, promoin dong. Apa nih nama tempat makannya? Enggak tempat makan, tapi gue punya brand rendang namanya Rendang Uda Yogi. Rendang Uda Yogi. Rendang Yogi apa lagi nih mau Iya, Rendang Uda Yogi. Rendang Uda, berarti ada di semua. Cara dapetinnya gimana? Iya. ada di semua marketplace pasti. Oke. Kemudian sekarang lagi ngejalan kan tadi gue bilang ada travel. Tour and travel, udah ada. Juga pengen bikin bisnis gue lebih berkembang lagi. Itu baru berarti bisnisnya? Belum setahun. Belum setahun. Oke. Oke, nice. Ada Kalau misalnya- Instagramnya atau ada dong? Ada. Ada dong gue jadinya. Berarti rendang Apa nama Instagram Uda boleh Yogi info? tadi ada namanya rendang Uda Yogi. Itu, ada foto Oke. ada foto gue di situ. Oke, berarti kalian bisa follow yang pengen rendang Uda Yogi selain Lado Padi ya, ada rendang Uda Yogi. Itu Kang Kiki. Iyo. Ih, Iya. Tapi emang nggak ada trademarknya kan? Iya. Gitu. Kalau ini kan Nah, aku nggak bawa nama Kiki gitu. Takutnya nanti di situ harus ada logo Exonanya kan lucu kan. rendang Uda Yogi. Terus satu lagi tadi nama tour and travel ya? Malaindo Tour and Travel. Malaindo. Malaindo Tour and Travel. Oh, karena- emang khusus Malain ini. Bukan. Jadi karena kita tuh ada representatif yang di Malaysia juga dari Oke.
gitu. Dan makanya Malaindo karena emang bergeraknya di sana sama di sini. Oke. Keren. Oke. Keren. Tapi lebih fokus ke travel untuk apa nih? Trip Religi? private trip Wisata religi nggak? bisa. Nah ini ya yang aku maksud akan berkembang tuh mudah-mudahan jadi salah satunya bisa Bisa umroh, haji, oke. Iya. Itu karena lumayan banyak tuh ya pasti. Mungkin bisa dimulai dari bawa Exxon jalan-jalan juga kali ya. Sini pelan-pelan. umroh ke X09 gitu ya. Iya. Jalan-jalan bareng sama Exxon 9. Malaindo. Tour and Travel. Tour and Travel. Jadi Oke. di Malaysianya berarti udah ada kantor sendiri. Enggak, kalau di Malaysia itu adanya Representatifnya. Representatifnya. Ada orang yang in charge di sana untuk ngurusin Partnernya lah ya. partnernya lah ya. Tapi begitu masih sibuk banget ya, kayak nyanyi iya, bisnis iya. Presenter iya, acting iya. enggak juga sebenarnya. Enggak harus sibuk-sibuk banget juga. Enggak mungkin. Nggak mungkin, Karena sibuk waktu itu kita udah undang Yogi ini dari minggu lalu dari produksi sebelumnya. Dia lagi di luar negeri gitu dan baru bisa sekarang untuk podcast kita. Ya kan kebetulan aja itu mah. Nah tadi kan mungkin yang nonton tuh taunya Yogi penyanyi, pebisnis iya, terus punya usaha F&B juga iya gitu kan. Cuman ada nggak sih fakta yang mungkin your lovers atau mungkin yang nonton di sana tuh yang belum tahu fakta menarik soal Yogi gitu. Kalau Alwin kan memang dia kalau kentut itu tuh nadanya di C minor. Wah. Iya, Ada kan begini bener. tuh. Iya gitu. Kalau dia Gitu. Emang posisi gue nih udah agak miring nih. Berarti ntar ada suara. Ya ada suara tiba-tiba cemil. By the way ya, temen kita kan lagi di WC, Michael masuk gak sih? Gue khawatir Michael masuk deh. Oh iya. Dia lagi ambil nada dia. Emang sesantai ini ya? Sesantai ini memang. Boleh nggak sih? Oh jadi pengen sih. Nanti dia di sini diganti sama undur-undur. Iya. Mukanya. Iya. Ding, Ganti muncul gitu. AI nanti ada. Ganti AI. AI. Apa Gitu. tadi? Gimana tadi? Iya, maksudnya fakta menarik tentang Yogi yang mungkin Yovers belum tahu gitu. Iya. Kan di spill boleh di spill sini. nih. Menarik, kalau menarik kayaknya mungkin gue nggak bisa bilang fakta menarik, tapi gue bisa bilang ini nggak semua orang tahu gitu. Kalau ternyata bahwasanya Bijak, takutnya bijak nih. Orangnya bahwasanya. Alangkah seandainya. penggolosan kata-kata. Kalau ternyata gue tuh adalah orang yang sebenarnya sangat-sangat introvert. Masa sih? Demi karena di sini gue bisa begini, nanti pulang tuh capek banget gitu loh. Oh ini extrovert energinya terkuras. Iya, terus udah Jadinya. gitu mungkin orang-orang ngeliat gue di panggung, misalkan pas gue lagi panggung gue bisa macam-macam, cuma Oke. pas udah pulang itu capeknya ampun-ampunan. Iya. Dan ketika gue sampai di satu tempat yang dimana orang-orang itu rame dan gue itu akan merasa banyak yang di pikiran gue. Oke. Gue insecure, gue minderan, gue mikir gue nih siapa, orang-orang itu kan lebih apa bla bla bla. Oke. Oh iya, muncul tuh perasaan-perasaan begitu. Iya, banget. Tapi biasanya kan maksudnya perasaan-perasaan itu mungkin kita semua pernah mengalami gitu karena tapi seiring dengan berjalannya pengalaman, udah sering ketemu banyak orang itu akhirnya perlahan menghilang gitu. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Ini untung aja gue ketemunya Exxon 9. Kalau saya tadi gue ketemunya mungkin orang-orang yang tidak punya feedback yang Baik. cukup ke gue mungkin akan diam di pojokan. Jadi introvert banget gitu ya muncul ya. Nunggu rasanya. orang negur gue. Iya. Tapi Oke. di beberapa momen orang-orang bilang sombong. Padahal itu introvert ya. Iya. Beberapa momen kawan-kawan. orang-orang bilang itu adalah Yogi nggak mau berbaur ya orangnya. Oke. Nggak ramah ya, nggak mau berbaur, nggak supel. Sedangkan mereka nggak tahu yang gua alamin itu gua lagi ngelawan diri sendiri, gimana caranya biar gua nggak kayak gini nih. Iya. Berat banget itu. Padahal pengen ya diajak ngomong gitu ya. Kayak ajak Atau ngomong enggak- gue dong, atau ajak ngomong gue dong. Atau Kayak. enggak gua juga berusaha untuk mulai pembicaraan. Iya, tapi susah setahu gue. Orang introvert tuh susah banget untuk cari topik kayak sekedar kayak hey gitu tuh susah setahu gue. Apalagi jadi musisi. Karena Iya, musisi kita juga makanya. pasti. Iya. Tapi hebat sih. Iya. Hebat Ketemu sih. banyak Hebat orang. sih. Nah, karena ngomongin Yogi introvert nih gitu kan. Ibarat kata, kalau misalkan kamu dapat karir lain selain jadi musisi, kira-kira Yogi tuh mau profesinya apa? Kantoran? Kantoran? Oh, iya? Prefer kantoran? Iya. Dulu kuliah itu apa jurusannya? Komunikasi. Komunikasi. Dulu kantoran. Oh dulu pernah kantoran. Terjun full di Entertainment. entertainment tuh
Kantoran. Oh ya, kantor di bidang apa kalau boleh tahu? Terakhir itu penerbangan. Oh. Perusahaan bandara lah. Oke. Iya. Oke. Kalau Alwin kalau nggak jadi penyanyi, rencananya mau jadi apa, Win? Tukang kebun. Oh, gardener. Gardening. Oh, gardener. Iya, itu asal sebut doang sih gue. Asbun banget sih lu. Nggak, kalau gue sih, kalau nggak jadi penyanyi apa ya? Gue kan emang bukan penyanyi, kali gue rapper. Oh. Nah, kalau gue misalkan gue juga dulu sempat kerja juga di hotel gue, bagian purchasing gitu. Tapi gue nggak nyaman, kebalikannya dari gue extrovert soalnya. Gue nggak bisa behind the desk. Oh. Lu harus show ya. Iya, harus show gue maju duluan, gila lu, sikat apa segala macam. Entertain banget gue anaknya. Nah, tapi sekarang gue kalau misalkan ditanya nggak jadi penyanyi, gue akan lebih ke F&B, ke coffee gitu. Jadi barista kah, jadi pokoknya F&B lah. Gitu. Jadi ya gue juga ada coffee shop gitu. Tapi emang challenge sih kalau jadi musisi tuh, tapi jiwa kita sebenarnya dalamnya tuh introvert. Enggak, Udah biarin aja. dilewatin aja. Biarin aja itu. Biarin aja. Muncul mulu soalnya di belakang. Iya, soalnya coffee shop gue ada di belakang, Oke, baik. gitu. Tapi emang benar-benar kayak kalau jadi musisi, tapi kayak jiwa dalamnya sebenarnya introvert tuh challenge-nya besar Susah. banget. Iya. Betul. Lu juga introvert Iya, kan? si Niki juga introvert. Oh, lu pengen ditanya itu kan? Enggak. Maksudnya kayak gue merasakan apa yang Yogi rasain karena Relate. Iya, misalnya relate banget karena kalau kita di dunia kayak gini misalnya contoh deh di acara TV pagi-pagi gitu kan. Kita kan harus super duper menyapa semuanya gitu kan. Tapi energi kita tuh mungkin nggak setinggi itu di permulaan gitu. Kita tuh kayak mesin diesel, panasnya lama. Iya. Iya. Oke. Make sense sih. Jadi memang itu jadi challenging banget ya sampai sekarang. Apalagi kalau kerjanya bareng orang-orang yang mungkin secara popularitas ataupun secara levelan di atas kita. Oh, itu gua ngelawan dirinya. Mungkin misalkan sebelum berangkat, aduh ketemu orang ini. Oh, udah sampai itu dari awal ya, Dari awal. sebelum berangkat malah ya. Bagus juga. Oke, Bagus. kalau gitu keren banget ya cerita dari Yogi. Mungkin terakhir kayaknya gue masih penasaran deh, pengen dengerin langsung ya Yogi nyanyi lagu Lewat Semesta di podcast kita kali Atau ini. yang single barunya udah boleh nyanyiin belum sih? Nggak boleh lah. Lu nih pernah wawancara artis gak sih kalau lagi mau wawancara ini lagu? Siapa tahu bisa. Kecuali udah ada lagunya, baru promoin lagunya. Dia aja lah masih lagi nyiptain, lagi proses suruh nyanyiin. Agak gila nih. Siapa tahu kan. Ini agak bodoh ya. Podcast pertama kali gitu loh, si Iya. Yogi spill lagu barunya, di mana lagi? Nggak, itu terakhir nanti nih. Satu pertanyaan gua. Apa lagi? Peranan orang tua sebesar apa sampai karir kamu? Berat nih. Kalau peranan orang tua, terutama mama, Oke. itu yang support pertama kali mama, yang ngajar nyanyi pertama kali mama, yang nyariin jalan pertama kali juga mama, yang nganter-nganter kemana-mana tuh juga Mama. mama, semuanya mama. Jadi, Oke. jadi kalau dibilang support, Terbesar itu. terbesar tuh orang tua, ya semua sekeluarga support sih, cuman yang paling gede Mama ya. mama sih. Tapi yang ngegapin lu kan si kakek lu. Kakek. Iya. Berarti dia yang apa namanya? Apa sih? Udahlah begitulah. Dia bingung sendiri. Enggak, dia maksudnya Apaan? kakeknya yang nanggung kakeknya berjasa juga. Kakinya yang meletekin Iya, gitu. Kakeknya yang meletekin. Gitu loh. Pecahin. Oh, Dia pecah nih, telur. si Yogi nih yang ngedenger yang ngegapin lu kan kakek lu. Iya betul. Iya. Berarti titik baliknya apa sih Meletek. namanya? Iya kayak dar ini loh berarti kakeknya. Iya. Tapi yang banyak berjasa, maksudnya notabene-nya adalah yang besar Ya. mempengaruhi dunia Perjalanan entertainment-nya, karirnya dia itu mama. Sampai Iya, sekarang berarti ya. Sampai sekarang mungkin kalau sekarang mungkin udah lebih banyak sendiri ya. Oke, Kan oke. tidak udah direct langsung kalau dengan tim mungkin udah direct langsung nggak ya paling lagi segede-gede ke mama ya kan. Tapi sehat-sehat ya mama ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Oke, kalau gitu. Yogi Mungkin nyanyi Yogi lah. Nyanyi dulu dong. Lewat Masa nggak Semesta ya nyanyi? tadi ya, Lewat Lewat Semesta Semesta ya. itu yang itu. Gendam udah Yang paling Koplo. deng. Hey. Pak, Enak nih lagunya nih, enak nih. Tunggu gua lagi belum gimana mulainya. Ini masih jadi nada dulu. Kuncinya di mana nih? Enggak, Kuncinya di mana, Li? dia harus Masa misahin. lu itu. Lu kasih kunci teh kuncinya. Ocha. Iya. Masa Yogi enggak dikasih kunci teh Ocha? Dia harus misahin dulu nih lagunya nih. Wahai insan yang di sana, mungkin saja ini kau dengar melewati semesta ini. Aku sampaikan begitu ingin berbagi batin mendengar
Rindukan aku sebelum hatinya beku. Begitu ya, langsung ya ada. Karena kita asal nembak aja itu. Biar kesannya juga kayak nimbrung gitu. Wah keren banget. Keren banget. Wah, jadi nggak sia-sia ya dia nyanyi di Nggak dalam kelihatan kan lemari dangdut ya? Iya betul. Nggak kelihatan kan Lu dangdut mau ya? bagus nggak? Makanya di dalam lemari. Gitu. Keren. Awal-awal di dalam Oke tong terakhir sampah dong dulu. Yogi mungkin boleh promo, mungkin kedepannya mau ada project Oke. apa, silakan akun sosial medianya Medianya. boleh di share. Buat teman-teman semua, ditunggu projectku yang akan datang. Ini sekarang kita lagi progres, mudah-mudahan tidak meleset dari tanggal. Amin. Di awal Juli mudah-mudahan. Amin. Amin. Kalau pun mundur, tetap dengerin nanti lagu baruku. Terus sekarang dengerin dulu aja lagu-lagu yang udah rilis, ada Lewat Semesta, Dihukum Pintu, Sampai Tinggalku, dan juga jangan lupa follow Instagramku di yogi_nandes. Yes, mantap. Dan jangan lupa juga follow sweriga.id karena kalian bisa dapat kesempatan buat dapetin berapa baju Ki? Ada dua Ada dua buat baju. pemenang yang beruntung dari Sberiga. Ya, buruan. Alasannya, gimana cara dapetin? Alasannya apa? Iya, Alasannya apa nih? Bener. Tulis di Alasannya, kolom komentar. karena kalian bisa ngedapetin ini dengan cara memberikan alasan kenapa kalian bisa kita. Kok pusing banget? Tinggal tulis di kolom komentar apa alasannya kamu Udah. mau dapetin baju ini. Nah, Gitu ya. bodoh kalian. Mau dapat baju Sweriga udah komen alasannya bagaimana kalian itu. Apa? Padahal udah ada layar ya. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya alasan apa yang Bikin bingung. Komen aja sih alasannya kamu dapat baju dari Sweriga. Yes. Jangan lupa follow sweriga.id. Selesai gitu dia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi guys di Extraordinary Talk.